Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwabal ilm wa akrimna bi nuril fahm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, segala puja-puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Dan semoga semua hajat, cita-cita dan keinginan kita diijabah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan besok yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Masih menyambung yang kemarin tentang bolehkah kita memulai kegiatan acara dengan membaca Al-Fatihah ya. Ini saya kutipkan beberapa pendapat tentang boleh atau tidak kita membaca surat Al-Fatihah di luar sholat dan di luar ruqyah. Jadi seperti tadi, sebelum mulai mari sama-sama kita baca Al-Fatihah. Ada acara, mari kita baca Fatihah. Sebelum ini kita bacakan Fatihah dan seterusnya ya. Yang kami temukan dua hadis yang dijadikan oleh para ulama sebagai dalil bolehnya membaca Bismillah, membaca Al-Fatihah untuk memudahkan urusan. Yang pertama hadis masyhur yang sama-sama mungkin sering kita dengar dan kita hafal, sahih hadisnya riwayat Imam Muslim. Ini di kami jilid pertama nomor hadis 296 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah. Nah, ini merupakan hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat itu menjadi dua bagian antara aku dan hambaku. Mayoritas atau bahkan hampir semua ulama sepakat as-salah di sini maknanya adalah surat Al-Fatihah. Jadi nama lain surat Al-Fatihah itu disebut dengan salat karena satu-satunya surat yang wajib dibaca ketika salat. Gak sah salat tanpa baca Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Gak sah salat tanpa baca Fatihah. Jadi maknanya as-salat di sini adalah surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita salat nggak baca Fatihah, nggak sah. Tapi bagaimana kalau kita jadi makmum, Ustaz? Ini khilaf di antara ulama. Kalau kata Abu Hanifah, makmum itu disebut makmum karena dia makmum secara bahasa artinya man'ut, ngikut. Makmum artinya na'at, yang ngikut. Jadi qiraatul imam lahu qiraah, bacaan imam udah jadi bacaan makmum. Maka imam takbiratul ihram habis itu diam aja, nggak baca apa-apa, sah sudah kata Abu Hanifah. Sementara kata Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, tergantung sholatnya. Kalau sholatnya sholat jahar, maghrib, isya, subuh, maka makmum nggak perlu baca, dengerin aja. Tapi kalau sholat zuhur dan sholat asar, maka makmum baca. Nah, ini pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Sementara pendapat Imam Syafi'i, mau sholat jahar kek, mau sholat sir kek, pokoknya imam makmum harus baca. Karena Abu Hurairah pernah ditanya, hadis yang kursi tadi itu ditanya, kalau jadi makmum kita baca apa enggak? Kata Abu Hurairah, baca. Iqra fi nafsik. Baca juga di dalam dirimu. Nah, bagaimana cara bacanya? Pertama, di setiap sela jeda. Jadi imam baca alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Di setiap jeda. Makanya dianjurkan imam itu jangan baca Fatihah itu dibredeg terus kayak orang masang petasan. Ini kita ngikutin. Tapi Ustaz nggak bisa nih karena imam memang nggak secepat itu, cuman nggak dikasih jeda sama dia.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sambung-sambung atau ada jeda tapi sebentar nggak kejar. Maka yang kedua boleh setelah selesai. Waladhdallin. Amin. Habis itu kita baca Fatihah. Nah, selesai baca Fatihah baru dengarkan bacaan imam. Atau yang ketiga barengin imam. Jadi imam baca Bismillahirrahmanirrahim, kita baca juga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah barengin bacaan imam. Yang jelas dalam mazhab Syafi'i, mau imam, mau makmum, mau sholatnya jahar, mau sholatnya sir, tetap baca Fatihah. Maka disebut dengan sholat. Ustaz ikut yang mana? Kalau saya ikut Imam Syafi'i. Jadi saya tetap baca, meskipun jadi makmum atau jadi imam, tetap baca Fatihah. Nah, maka disebut salah. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Wa li 'abdi ma sa'al. Aku bagi salat itu menjadi dua bagian, dan buat hambaku apa yang dia minta. Wa idza qala 'abdi, apabila hambaku membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah jawab hamidani 'abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, asna alayya 'abdi, hambaku menyanjungku, memuliakanku. Kalau kita baca maliki yaumiddin, maka kata Allah, Allah menjawab dengan majjadani 'abdi, hambaku memuliakanku. Riwayat yang lain fawadu ilayya amri, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita baca ayat ini, kata Allah, hada baini wa baina 'abdi wa li 'abdi mas'al. Ini antara aku dan juga hambaku, maka setelah ini apapun yang hambaku minta dia akan mendapatkan itu. Maka kita minta ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka kata Allah, hada li 'abdi wa li 'abdi mas'al. Ini adalah untuk hambaku dan buat hambaku apapun yang dia minta. Hadis ini oleh banyak ulama. Ini saya kutip satu ulama yang masyhur, namanya Syekh Ibnu Abdul Hadi Al-Hambali. Beliau ini mazhabnya Hanabilah, pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal. Itu lahir tahun 705, meninggal 744. Berarti berapa tahun tuh umurnya? 39. Si muda. Nah, beliau termasuk ulama yang sibuk atau menyibukkan diri dengan menuntut ilmu sampai mohon maaf nggak sempat menikah, keburu meninggal. Jadi yang jomblo-jomblo belum menikah, banyak ulama kita yang jomblo. Imam Nawawi, ya, Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar dan banyak lagi yang sampai meninggal nggak menikah. Cuman mohon maaf banget. Kebanyakan ulama kita yang nggak menikah itu meninggalnya nggak lewat dari 40 tahun. Jadi kalau jadi jomblo, ya segitu umurnya, nggak banyak-banyak. Nah, kalau pengen agak banyakan dikit nikah. Apa kata Syekh Ibnu Abdul Hadi? Kata beliau, berdasarkan hadis tadi, sebagian besar dari kalangan ulama, berarti beliau generasi abad ke-8 kan, 705 itu selevel dengan Ibnu Katsir. Kata beliau berhujah dengan hadis ini bahwa tidak seorang pun membaca Al-Fatihah ketika diniatkan untuk memudahkan urusannya, kecuali Allah pasti mudahkan urusannya. Nah, ini beliau tulis sampai beliau nulis satu risalah, dikasih bab, kita sampaikan kemarin, al-isti'anatu bil Fatihati ala najahil umur. Bab meminta pertolongan kepada Allah dengan membaca surat Al-Fatihah untuk kelancaran urusan. Babnya begitu. Siapa sih Syekh Ibnu Abdul Hadi ini? Beliau itu berguru kepada ulama terkenal, di antaranya Ibnu Taimiyah, Al-Hafiz Al-Mizzi, Az-Zahabi juga. Dan dipuji oleh para ulama. Saya kutip ini pujiannya Imam Az-Zahabi dalam Tazkiratul Hufaz. Kata Az-Zahabi, Imam Ibnu Abdul Hadi adalah seorang ulama yang tiada duanya. Beliau seorang hafiz. Hafiz ini berarti penghafal hadis ya. Kalau sudah penghafal hadis berarti udah pasti hafal Quran gitu. Quran udah pasti lewat. Pasti. Jadi kalau udah hafiz itu 300.000 hadis lebih. Bersama dengan sanadnya. Jadi an fulan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si fulan ini siapa? Lahir di Anu, meninggal di Anu, tanggal sekian, ketemu dengan si ini, gurunya si Anu, muridnya si Anu, karyanya ini. Beliau dari masa sekian sampai meninggal itu hafalannya begini. Itu per orang.
dia harus tahu itu detail. Dan itu ada 300.000 hadis. Kalau satu hadis ada 10 orang aja kali 10 tuh. Kualitas hafalannya. Maka disebut al-hafiz. Penganalisa para rawi hadis, memahami ilat, cacat-cacat dalam periwayatan hadis. Seorang yang mahir, suka menghimpun dan mengambil faedah, sibuk menghabiskan waktunya untuk menelaah, mengkaji hadis, mendalami fikih, usul fikih, dan ilmu nahu. Bahkan beliau memiliki ilmu yang luas dan pemikiran yang jenius. Ini yang memuji adalah gurunya langsung, yaitu Imam Az-Zahabi. Ibnu Katsir selevel dengan beliau. Apa kata Ibnu Katsir? Beliau adalah seorang imam yang mulia, banyak ilmunya, pintar, mapan dalam berbagai disiplin ilmu. Beliau bahkan telah memperoleh banyak sekali ilmu yang belum mampu digapai oleh para ulama terkemuka di zamannya. Beliau mahir dalam ilmu hadis, nahwu sharaf, fikih, tafsir, usul fikih, tarikh, qiraat. Beliau juga memiliki banyak karya tulis dan catatan yang mengandung faedah yang melimpah. Beliau mampu menghafal nama-nama perawi hadis dengan baik, menguasai selok-belok sanad hadis, menguasai ilmu jarh wa ta'dil, ilat, dan seterusnya. Nah, ini pujian dari para ulama. Jadi Syekh Ibnu Abdul Hadi itu bukan orang sembarangan. Beliau ulama terkemuka, ulama besar, dipuji oleh gurunya. Siapa yang tidak kenal Imam Az-Zahabi? Siapa yang tidak kenal dengan Imam Ibnu Katsir? Dipuji. Nah, beliau mengatakan hadis tadi itu menjadi dalil dan rujukan boleh membaca Fatihah di luar sholat untuk kelancaran urusan. Lalu ada yang bilang, lebih pintar mana Syekh Abdul Hadi dengan Rasulullah? Memang kenapa? Rasul nggak praktekin, kok dia praktekin? Bukan begitu pertanyaannya. Lebih pintar mana Syekh Ibnu Abdul Hadi dengan Syekh Asim gitu, bukan dengan Rasulullah. Perbandingannya tapi dengan Syekh Asim yang beliau mengatakan tidak boleh. Sementara Syekh Ibnu Abdul Hadi mengatakan boleh, tapi beliau mengatakan nggak boleh. Berarti di perbandingannya situ. Hadisnya ada. Hadis ini dijadikan, Syekh Asim juga tahu hadis ini. Cuma dari hadis ini beliau tidak mengambil istimbat, membolehkan membaca Fatihah. Sementara Syekh Ibnu Abdul Hadi membolehkan. Jadi perbandingannya mana nih lebih kuat keilmuannya, Syekh Ibnu Abdul Hadi ataukah Syekh Asim gitu. Bukan Syekh Ibnu Abdul Hadi dibandingkan dengan Rasulullah, ini ngaco. Yang kedua, hadis sahih juga riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas, ini yang saya ceritakan kemarin. Bainama Jibril qa'idun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi. Ketika malaikat Jibril duduk di samping Rasulullah, lalu Rasul mendengar ada suara seperti gemuruh di atas langit. Farafa'a ra'sahu, lalu Rasul menoleh ke atas. Setelah itu qala, berkata malaikat Jibril, hadza babun minas sama. Futihal yaum lam yuftah qat illa yaum. Ini pintu langit dibuka hari ini dan sebelum ini belum pernah dibuka. Jadi pertama kali dibuka. Wa nazala minhu malakun. Lalu turun dari pintu itu seorang malaikat lam yanzil qat illa yaum. Belum pernah turun kecuali hanya hari itu. Lalu setelah itu malaikat mengatakan wa qala abshir bi nurain utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Bergembiralah wahai Rasulullah karena engkau diberikan dua cahaya yang dua cahaya ini belum pernah diberikan kepada nabi manapun sebelum kau. Apa dua cahaya itu? Fatihatul Kitab wa khawatimu Al-Baqarah. Yaitu surat Al-Fatihah dan 3 terakhir ayat Al-Baqarah. Lan taqra bi harfin minhuma illa u'titahu. Tidaklah engkau baca sehuruf saja dari dua surat ini, melainkan engkau pasti akan diberi. Diberi apa nih? Sebagian ulama mengatakan diberi pahala. Oke, pertama kita ambil. Kalau diberi pahala, apakah hanya surat Al-Fatihah dan hanya surat Al-Baqarah yang 3 terakhir saja dapat pahala? Kalau kita baca surat Yasin dapat pahala nggak? Dapat dong, karena Quran kan. Quran pasti dapat. Maka makna pertama boleh. Tapi ada orang yang mengatakan waktu tahu di situ adalah engkau diberi semua hajat yang kau minta. Jadi ketika kau baca, lalu kau memohon sesuatu dengan wasilah tadi, isti'anah dengan surat Al-Fatihah, melainkan engkau pasti diberi apa yang kau minta itu. Gitu. Karena kalau hanya terbatas pada pahala saja, ya bukan cuma Fatihah dong. Kita baca Al-Baqarah awal juga pasti dapat pahala gitu. Lalu apa istimewanya? Surat ini dengan surat-surat yang lain. Kok dibilang misalnya kau diberikan ini ya Rasulullah dan belum pernah diberikan kepada Nabi sebelummu. Tidaklah engkau baca satu huruf darinya kecuali engkau diberi pahala. Ya kan kita baca surat An-Nisa, Al-Imran juga sama gitu. Pahala. Berarti boleh kita pakai itu dan pakai yang kedua bahwa ukti tahu di sini adalah diberikan apa yang kita minta. Maka dari sini kemudian beberapa ulama
Ya, seperti Syarafuddin At-Tibi mengatakan barang siapa bersungguh-sungguh dalam meminta dan menjadikan keduanya surat Al-Fatihah dan 3 akhir Al-Baqarah itu sebagai pembantu untuk mewujudkan yang dia minta itu, maka dia akan diberi apa yang dia inginkan tersebut. Hal yang serupa juga dinyatakan oleh Ibnu Alan As-Siddiqi, Syafi'i, dan seterusnya ya. Bahkan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, beliau mengatakan yasilu ilal mayyiti qira'atu ahlihi. Bacaan Quran keluarga itu sampai kepada orang yang sudah meninggal. Taimiyah. Majmu' Fatawa ini jilid 24 halaman 320. Wa tasbihuhum wa takbiruhum. Tasbihnya, takbirnya, wasairu dzikrihim lillahi ta'ala. Semua zikir-zikirnya idza ahdauhu ilal mayyit, apabila diniatkan, dihadiahkan untuk yang sudah meninggal, wasala ilaih, kata beliau, sampai. Meskipun beliau tidak termasuk yang mengamalkan itu, tapi beliau mengatakan sampai. Itu bijak sebenarnya kan? Iya, betul. Bijak. Ibnu Taimiyah itu termasuk yang tidak merayakan maulid. Tapi kata beliau, barang siapa yang mengadakan maulid karena cintanya kepada Rasulullah, maka dia mendapatkan sawabun azim. Itu mendapatkan pahala yang besar. Jadi beliau nggak maulidan. Tapi kalau ada orang maulid, kenapa ente maulid? Karena cinta Rasulullah, maka ente dapat pahala besar. Cuman kalau saya enggak, gitu. Itu kan bijak sebenarnya ya. Nggak nyalahin. Ya kalau kita nggak sependapat ya sudah, tapi bukan berarti yang berbeda dengan kita pasti salah, kan enggak. Itu lebih bijak menurut saya. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau mengatakan Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah itu, wa Ummul Quran, disebut juga dengan Ummul Quran, wa Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, wa Syifa'ut Tam, kesembuhan yang sempurna, wadawa unnafi, jadi disebut juga dengan obat yang paling mujarab, waruqyatut tamah, obat ruqyah yang paling mantap, wa miftahul ghina wal falah, nah, merupakan kunci atau pembuka kekayaan dan kesuksesan. Hafizul Quwa banyak banget lah itu. Jadi para ulama ini mereka mengatakan boleh membaca Al-Fatihah di luar dari sholat dan ruqyah, dalam memulai semua aktivitas kegiatan. Jadi membolehkan, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang yang nggak mau, ya nggak apa-apa gitu. Tapi jangan menyalahkan yang membaca. Baik, kita lanjutkan ke surat Al-Ma'un. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون. Sadaqallahul azim. Kemarin kita sudah membahas sampai timah ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sekarang lanjutannya alladzina hum yuraun. Siapakah orang-orang yang lalai dari salatnya itu?
Di ayat ke-6 ini Allah sebutkan alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang mereka yura'un. Dari kata ro'a artinya melihat, yara dia melihat, yura dia dilihat, yura'un mereka ingin dilihat. Alladzina hum yura'una. Nah, yura'un inilah muncul istilah riya. Di Indonesia banyak namanya riya ya. Ria Enes, Ria banyak namanya ria. Apa arti ria? Pengen dilihat. Kalau sum'ah pengen didengar. Dia nggak apa-apa nggak dilihat, yang penting didengar. Kalau ini nggak cukup didengar, harus lihat. Biar sini berdatang, biar dia lihat. Nah itu ria tuh. Jadi orang-orang yang lalai dari sholatnya itu, diantara sebabnya adalah karena mereka ria. Ria ini ada dua, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Pertama, riaknya orang munafik dan riaknya orang muslim. Kalau orang munafik itu riaknya itu daim, selalu. Dalam semua ibadah mereka selalu riak. Karena mereka sejatinya tidak beriman. Mereka menyembunyikan kekufurannya demi mencari aman. Jadi orang Yahudi ini sebelum ke situ ya, kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diterima di Madinah, ditolak di Mekah? Di Mekah ditolak, diusir, dibunuh, diperangi. Padahal itu keluarganya, sudah ada pamannya, bibinya, itu keluarga besarnya. Di Madinah justru diterima. Maka mereka mengirimkan 12 orang untuk berbaiat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasul dan para sahabat hijrah ke Madinah, mereka sudah menganggap seperti saudara. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Meskipun mereka butuh, mereka buat muhajirin dulu. Apalagi buat Rasulullah. Kenapa itu? Karena di Madinah ada orang Yahudi, di Mekah nggak ada. Itu justru jawabannya. Apa peran orang Yahudi? Jadi orang Yahudi itu saban hari selalu ngomong sama orang Madinah. Nanti akan ada nabi terakhir, nabi penutup, nabi akhir zaman. Dialah juru selamat kita. Kalau kalian ingin sukses dan selamat dunia akhirat, ikut sama nabi itu. Karena bisyarah Nabi Muhammad SAW itu ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Berarti setelah meninggalnya Nabi Isa akan ada nabi nih. Orang-orang Yahudi tahu, orang-orang Nasrani tahu. Maka dalam Sahih Bukhari itu dijelaskan tentang Heraklius ketika lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia melihat tanda di langit, itu lahir seorang nabi kan. Maka besoknya dia perintahkan seluruh punggawanya, pokoknya cari seantero kerajaan, adakah bayi laki-laki lahir tadi malam? Enggak ada. Dia yakin itu tanda kenabian. Jadi mereka itu ngerti dari kitab suci mereka, ciri-ciri tanda lahir seorang nabi itu tahu. Ada. Gejala alam lah. Gejala alam. Tapi dicari, nggak ada tuh. Itu lahiran nggak? Nggak ada bayi laki-laki lahir. Ada perempuan, ada lahir beberapa hari yang lalu. Tapi malam itu nggak ada. Maka dia penasaran, dia pergi ke Romawi pusat. Sampai di Khums atau Khimsah namanya, di tengah-tengah lah ya. Ketemu tuh sama raja dari pusat itu. Heraklius, sampean mau kemana? Mau ke tempat ente. Ente mau kemana? Ane mau ke tempat ente. Loh, ngapain? Waktu itu di tanggal sekian, malam hari saya melihat tanda di langit dan saya yakin itu adalah tanda kenabian. Tapi saya cek satu kota itu, satu negeri, nggak ada satu rakyat saya yang melahirkan bayi laki-laki malam itu. Tapi saya yakin pasti itu nabi. Gitu. Nah, saya saksi, jangan-jangan di tempat saya nggak ada, di tempat sampean ada. Kata dia, sama.
Saya juga ngelihat tanda itu, dan saya kelilingin satu negeri itu nggak ada satupun bayi laki-laki lahir. Saya pikir di tempat sampean ada. Ternyata nggak ada. Akhirnya dua-duanya balik lagi tuh, ketemu di tengah-tengah. Dalam Sahih Bukhari itu ada ya. Ulang. 40 tahun berikutnya, barulah kemudian ada yang mendeklarasikan sebagai nabi, tapi di Jazirah Arab, bukan keturunan Bani Israel atau keturunan Yahudi. Maka dites, orang Arab begitu datang, Abu Sufyan dengan teman-temannya, koleganya dipanggil sama Heraklius. Ditanya-tanya, kalian kenal nggak siapa nih orang yang ngaku-ngaku nabi? Kenal banget. Nasabnya kenal banget. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Ilyas bin Nizar bin Mudhar bin Ma'ad bin Adnan. Hafal mereka semua itu. Terus dari pengikutnya itu saban hari semakin banyak apa semakin berkurang? Nambah terus. Terus pengikutnya orang-orang kaya, orang miskin. Nggak usah takut Heraklius, orang miskin, orang berkurang, orang-orang nggak mampu. Nggak usah takut. Ditanya dengan sekian banyak pertanyaan, selesai itu apa kata Heraklius? Semua jawabanmu mengkonfirmasi bahwa itu beneran Nabi. Pertama saya tanya, nasabnya kenal? Kalian bilang kalian kenal. Begitulah para Nabi. Diutus kepada kaumnya, dikenali oleh kaumnya sampai ke leluhurnya. Karena Nabi diutus dari kaumnya. Bukan dari antah berantah datang gitu, enggak. Kayak Ustadz Bani dari Serpong datang ke sini, itu udah pasti bukan Nabi. Udah bukan Nabi itu. Nabi itu dari situ dia. Nasabnya, engkong, buyut, semua dikenal sama orang situ. Kita 3 kali generasi udah lupa kan. Generasi apa? Kita udah bingung. Terus ditanya sama Heraklius, dari semua kakek buyut tadi sebutkan, ada nggak pernah yang ngaku jadi nabi dari situ? Nggak ada. Berarti dia benar nabi, dia bukan melanjutkan dulu visi misi engkongnya yang gagal, akhirnya dilanjutkan. Biasanya kan gitu kan. Kenapa nyalon jadi presiden? Jangan-jangan dulu ada bekas presiden dan luhurnya gitu. Jadi dia pengen nyalon. Ini nggak ada yang ngaku nabi. Oke, berarti ini benar nabi. Saya tanya, pengikutnya dari kalangan kaya atau miskin? Kalian bilang orang miskin. Begitulah para nabi. Pengikutnya pasti awal-awal orang-orang miskin. Kenapa? Karena dia motifnya itu adalah akhirat, bukan materi. Orang kaya, pejabat, dia itu nggak ada istilahnya makan siang gratis. Gue bantu lu, gue dapat apa? Pasti gitu. Nabi nggak bisa jamin apa-apa. Ketika para pembesar kafir Quraisy datang, Muhammad, kalau saya ikut agama sampean, apa keutamaan saya? Apa yang saya dapat? Kata Rasulullah, yang kau dapat sama yang didapat oleh Bilal. Bilal itu budak, orang rendah, orang hina. Saya ini orang terhormat, masa saya sama dia sama? Ya memang begitu. Agama apaan ini? Bikin orang terhormat sama rendah dengan para budak. Akhirnya mereka nggak ada yang tertarik. Begitulah agama. Ya. Kalau belum apa-apa pengikutnya udah langsung pembesar-pembesar, ada something wrong di situ. Karena pejabat pembesar, awal-awal mereka ikut, mereka carinya adalah dapat apa saya? Apa keuntungannya? Kalau nggak ada keuntungan, mereka nggak mau. Enak aja ngasih modal, kasih pas. Saya dapat apa nih? Tapi kalau orang-orang mohon maaf, kita nothing tulus, kita karena Allah. Saya nggak mengharapkan apa-apa. Gitu. Itu. Tapi banyak juga orang-orang kaya yang kemudian akhirnya ikut. Tapi awal-awal, secara naluri, manusia kaum materialis, orang-orang kaya itu ya materialistis sebelum datangnya agama gitu. Terus saya tanya, bertambah apa berkurang? Lalu engkau bilang selalu bertambah. Lalu ditanya lagi, adakah dari pengikutnya yang udah beriman terus akhirnya murtad? Katanya nggak ada. Kita siksa, kita bakar, kita panggang, bahkan kita bunuh, tetap nggak mau meninggalkan ajaran itu. Itu menunjukkan iman. Kalau sudah masuk dalam kolbu, nggak bisa lagi keluar. Berarti ini beneran Nabi. Jadi mengkonfirm tuh. Nah, yang tahu begini itu orang-orang Yahudi. Dan itu mereka tinggalnya di Madinah. Maka mereka setiap hari itu ngomong terus sama orang-orang di Madinah. Nah, orang Arab Madinah, mereka karena setiap hari dengar ada nabi, juru selamat. Mereka punya pertikaian antara suku Aus dan Khazraj. Bertikai itu sepanjang tahun. Maka mereka sangat berharap nih munculnya sang pahlawan, munculnya apa istilahnya? Ya nabi terakhir apa? Titisan. Yang akan menengahi dan mendamaikan kedua suku kabilah besar ini ya. Dan mereka percaya nih, karena orang Yahudi mereka kan ahli kitab, jadi percaya. Nah, begitu Rasul mendeklarasikan jadi nabi dan rasul, ini nih yang selama ini dibilang sama si Yahudi ini pasti nih. Maka mereka langsung percaya, nggak pakai A I O E O. Orang Mekah nggak ada Yahudi, informasi tentang nabi mereka kurang gitu. Nggak ada informasi apa-apa ya.
Jadi begitu Rasul jadi nabi, buat mereka itu sesuatu yang baru, aneh dan bertentangan gitu. Buat orang Madinah, ini ditunggu-tunggu. Dari mana mereka yang proses? Dari Yahudi. Nah, begitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendeklarasikan diri nabi dan Rasul, orang-orang Madinah langsung berbaiat, kami percaya beriman. Orang Yahudi belum. Nah, kalian gimana sih? Katanya kemarin bakal ada nabi dan kita harus jadi pengikut dia. Kalau pengen sukses di akhirat, sekarang kenapa enggak? Tar dulu kita tes dulu, bener apa enggak nih nabi? Gitu. Pinter ya Yahudi. Pinter Yahudi. Maka ditunggu. Rasul datang ke Madinah. Di situ mereka cecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang yang tahu itu hanya seorang nabi. Kalau bukan nabi nggak bisa jawab. Itu semua pertanyaannya dijawab oleh Rasulullah sesuai dengan ilmu pengetahuan mereka. Akhirnya mereka menjadi kiku sendiri. Sampai kata Sofiyah bintu Huyai radhiyallahu anha warḍaha, itu kan putrinya Yahudi ya. Dulu itu setiap hari, setiap malam, rumah saya itu kedatangan orang-orang pembesar-pembesar Yahudi. Paman saya, bapak saya, dan orang Yahudi. Ngongkoin Rasulullah itu. Setiap malam, ngongkoin terus. Sampai Sofia dari dalam, ini siapa sih yang diomongin gitu. Jadi kepo dong. Itulah benih-benih cinta pertama muncul. Tapi begitu Rasul datang ke Madinah, ini orang yang tiap malam ngomongin, gak ada satu punya beriman, kata dia. Aneh. Nah itu diantara omongannya, obrolannya itu adalah, gimana nih? Ini Nabi nih. Ya kita tes dulu, kalau dia bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini pasti dia nabi. Terus kita berbaiat jangan. Itu dia masalahnya. Dia bukan keturunan Bani Israel. Itu masalahnya. Ya. Apa Allah itu bilang itu? Apakah afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum? Apakah setiap kali datang rasul nggak sesuai dengan selera kalian tolak? Fafariqan kadzab apa? Fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian kalian dustakan, sebagian lagi kalian bunuh. Karakter Yahudi itu begitu. Pokoknya kalau nggak sesuai dengan mereka, tolak. Meskipun benar. Nah, ini yang bahaya. Kadang-kadang penyakit ini muncul juga di kalangan umat Islam. Pokoknya kalau bukan golongan kita, jangan dengerin. Ustadz kira-kira ustadz kita mau bukan nih? Bukan, jangan ngaji. Ini karakter Yahudi nih, jangan nih. Benar kan nggak begitu ya? Kita mencari ilmu itu ya siapa saja. Kita belajar dari ustad-ustad, mungkin intimanya salafi. Kalau itu ada ilmu kita ambil. Ya, saya belajar banyak dari Ustad Khalid, belajar dari Ustad Syafiq, belajar dari ustad-ustad yang lain. Ya, selama ilmu kita ambil. Mungkin kita belajar juga dari ustad-ustad yang mungkin intimanya ke Hizbut Tahrir. Kita ambil kalau ada ilmu. Mungkin yang intimanya kepada jamaah tabligh. Ya, kita ambil. Kalau keikhlasan, belajarlah dari jamaah tabligh. Ikhlas, Masya Allah, luar biasa. Belajar keikhlasan sama mereka. Belajar tentang, ya kita ambil aja, selama itu baik. Apa masalahnya ya? Tasawuf, kita ambil. Orang tasawuf lah orang-orang yang berusaha selalu mensucikan hati. Mohon maaf, yang tidak belajar tasawuf, mungkin ilmunya banyak, tapi adabnya kurang. Akhlaknya kurang. Terkesan sombong. Tapi mereka yang belajar tasawuf itu tawadu, merendah. Kita belajar bagaimana membersihkan diri dari sifat riya, ujub, sum'ah. Ke mereka lah. Jadi kita bisa belajar dari sini, dari sini, dari sini. Ambil, nggak ada masalah. Selama itu adalah kebaikan dan kebenaran. Nah Yahudi itu nggak begitu. Pokoknya kalau bukan Bani Israel, tolak. Meskipun benar. Maka Rasul datang itu ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa jawab cuma Nabi. Dan Rasul bisa jawab semua pertanyaan itu. Akhirnya mereka makan buah si malakama. Kalau kita tidak beriman, malu nih. Sebenarnya kita udah ngomong sama orang Madinah. Kalau kita beriman, ini bukan orang Bani Israel. Kacau. Ya. Akhirnya pilihannya, jadilah orang munafik. Di depan kita bilang beriman, di belakang jangan. Mereka ngikut sholat, bayangin. Sholat berjamaah di masjid. Bahkan kalau Jumatan tuh, sebelum Rasul naik ke panggung, naik ke mimbar, maksudnya sebelum khutbah, ini nih di dengkotnya Abdullah bin Ubay bin Salul naik dulu. Naik dulu, kasih pengumuman, Bapak Ibu. Iya, naik ke mimbar. Tapi bukan ngumumin infak kita, bukan. Nanti tersinggung lagi pengurus masjid. Berarti saya disamain sama Yahudi, bukan. Jadi ngumumin, wahai Bani Fulan, semua kabilah yang ada di situ dipanggil, dengarkan, sebentar lagi ini adalah orang as-sadiqul masduq, orang yang percaya
orang yang terpercaya, lagi dipercaya akan berbicara. Tolong ambil, dengarkan, pahami, amalkan semua isinya. Nasihatin begitu. Setiap Jumatan begitu terus. Sampai terjadi kasus dalam perang Uhud. Nah, perang Uhud ini kan dia menggembosi orang-orang pasukan itu sampai 300 orang itu nggak jadi ikut perang Uhud, balik lagi. Udah jalan udah keluar, balik lagi 300 orang. Ada yang mengatakan 400, tapi yang kuat 300 orang lah. 300 orang, Pak. Digembosi, ngapain ikut perang? Capek-capek aja bantuin Muhammad. Nanti juga kalau menang tuh, ghanimahnya tuh kita nggak bakal dibagi. Itu pasti dikasih ke orang-orang muhajirin. Mereka pada kerek-kerek, nggak pernah punya rumah, nggak punya istri, nggak punya, pasti buat mereka itu, kita nggak bakal dapat apa-apa. Jadi kalau menang nggak dapat apa-apa, kalah apa lagi? Ngapain kita bantu-bantu? Udah nggak usah. Akhirnya, ya juga, ya ngapain ya, mana panas-panas. Akhirnya pulang, 300 orang. Insya Allah, dari yang 1000, jadi cuma sisa 600 sampai 700 pasukan itu. Dan itu mengalami kekalahan umat Islam, karena pasukan pemanah itu, 60 atau 70 orang, kata Rasulullah, pokoknya apapun yang terjadi jangan turun. Kita menang, kalian diam. Kita kalah juga tetap diam di posisi. Nah, Rasul dan para sahabat menang awal pertempuran itu. Ini kan terprovokasi tadi. Cepetan turun kita. Kata Rasul jangan turun. Rasul jangan turun maksudnya kalau belum kelar. Ini udah kelar, kita udah menang. Kalau nggak turun nggak kebagian, ntar ada harta rampasan tuh. Cepetan turun aja, turun. Jangan turun. Turun ntar nggak kebagian. Kalau kita nggak kebagian, sampai tanggung jawab. Iya juga ya. Ya udah turun akhirnya. Terjadilah kekalahan di situ. Sampai Rasul terluka, terkena gigi sirinya, banyak sahabat terbunuh, diantaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Terbunuh di situ. Maka setelah itu, begitu orang Yahudi ini mau naik, sama Umar ditarik. Ente mau saya tombak, mau saya tebas leher ente atau duduk? Akhirnya duduk. Umar paling tegas. Berkali-kali Umar bilang, Rasul itu penggal aja lehernya orang-orang munafik ini. Ini brengsek nih, benalu. Kata Rasulullah, masalahnya mereka KTP-nya Muslim. Kalau kita bunuh, nanti orang akan mengatakan Muhammad membunuh saudaranya, membunuh umatnya, membunuh sesama Muslim. Itu nggak boleh. Maka Rasul rahasia, Rasul tidak mau. Rasul tapi tahu, si pelan-pelan tahu. Makanya ketika Rasul meninggal, Umar jadi khalifah. Yang pertama dipanggil Hudzaifah al-Yamani. Hudzaifah ini sekprinya Rasulullah. Hudzaifah sini. Ada apa Umar? Ente tahu kan data-data orang munafik di Madinah? Tahu. Sekprinya Rasul. Tahu dong. Mana saya minta datanya? Gak bisa. Ini rahasia saya dengan Rasulullah. Sampai mati saya akan jaga. Saya nggak akan buka ini. Tapi saya butuh data itu. Nggak boleh Umar. Umar tetap maksa. Hudzaifah tetap kekeh. Nggak boleh ngasih. Akhirnya ditanya sama Hudzaifah, ente butuh buat apa data orang munafik? Saya mau tahu dalam data itu ada nama Umar nggak? Masya Allah. Jadi begitu Umar nanya. Dahsyat. Kata Hudzaifah, Umar, kalau ente pengen tahu siapa saja orang munafik di Madinah, saya nggak kasih tahu. Tapi kalau ente mau tahu nama ente ada apa nggak di situ, saya jamin 100% nggak ada nama ente. Alhamdulillah. Udah itu doang katanya. Kalau kita pengen data itu buat apa? Jadi masalah pasti langsung datang nih. Insya Allah luar biasa ya. Jadi munafik itu adalah sifat karakternya orang-orang Yahudi. Mereka itu ibadah hanya untuk cari muka. Oh, ini bener nih Muslim nih, itu buktinya sholat sama kita, ibadah sama kita. Jadi semua ibadah, bukan hanya sholat, semua ibadah mereka selalu yuraun. Nah itu riyanya orang-orang munafik. Maka itu kemarin kita sampaikan separuh surat Al-Ma'un ini itu Madaniyah karena sudah bicara sholat dan riya. Ini dilakukan hanya oleh orang-orang munafik. Nggak ada orang Muslim yang sholatnya riya, nggak ada. Sholatnya karena Allah. Itu pertama. Tapi yang kedua kata Syekh Shalih Utsaimin, yang kedua riya ini maknanya bukan riya daim, bukan riya selalu riya, tapi temporer gitu. Dan ini kadang-kadang. Dan ini bisa terjadi pada kita umat Islam. Ada kalanya kita lagi semangat banget ibadah. Tumben, sampai rajin banget sholat ke masjid, jamaah. Sampai asar berjamaah di masjid. Oh, iya, kebetulan mertua lagi ada di rumah. Berarti ini kan ria kan? Tapi dia bukan rianya munafik. Gitu. Ada promosi jabatan di kantor. Biasanya zuhur kagak nongol. Hak jadi nongol. Sholat, Masya Allah luar biasa. Karena promosi jabatan. Atau mau ada pilkada. Atau mau pilpres. Tempat-tempat ibadah didatengin semua sama dia. Kayak dikunjungin semua. Karena bentar lagi 2024.
Kita nggak bilang itu ria ya. Mungkin di antara mereka ada oknum yang ria. Tapi kan nggak bisa kita bilang itu munafik. Itu bukan orang Yahudi. Karena dia tidak selamanya. Kecuali emang benar selamanya ya. Selalu ria. Dia sebenarnya nggak ibadah. Ya, itu baru munafik beneran. Nauzubillah min dzalik. Jadi itu ria. Nah, ria itu bahaya sekali karena dia syirkul asghar kata Rasulullah. Syirik kecil yang bisa menghapus pahala ibadah. Cuman ria itu kalau kita ambil definisinya Fudail bin Iyad. Ini ulama besar mantan ini ya, maling kalau nggak salah, mantan maling. Fudail bin Iyad. Hah? Begal ya, mantan begal ya. Ria itu kata beliau tarkul amali li ajlin nasi ria wal amalu li ajlin nasi syirkun wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Ini kata Fudail bin Iyad. Apa kata beliau? Ria itu nggak jadi beramal karena takut diomongin orang. Itu ria. Sampai kenapa nggak ngaji? Malas buat gue ada dia ngaji. Kok nggak ngaji dah? Ria. Ayo kita nggak santun anak yatim. Santun anak yatim. Malas lah diumumin begitu. Nanti jadi ria itu. Nah dia nggak ikut santunan yatim karena takut dibilang ria. Itulah ria. Sementara wala amalu li ajlin nasi syirkun. Adapun beramal karena pengen dipuji orang, pengen dilihat orang, itu jatuhnya syirik. Jadi bukan lagi ria, syirik sudah. Karena dia beribadah, beramal, pengen dipuji orang, bukan karena Allah. Syirik itu adalah ketika kita beribadah, mengikutkan makhluk di sana, menginginkan yang lain. Tidak murni karena Allah, maka jatuhnya syirik. Cuma syiriknya syirik kecil ya, syirik kecil. Jadi beramal karena pengen dipuji orang, pengen dilihat orang, jatuhnya syirik. Nggak jadi beramal karena takut diomongin orang, jatuhnya ria. Itulah ria. Jadi ria itu yang kagak sholat. Karena takut diomongin. Nanti kenapa nggak sholat ke masjid? Takut ria. Itu udah ria itu. Karena COVID enggak lah ya. Ikhlas itu adalah ketika an yu'afiyakallahu minhuma. Ketika Allah membebaskan kita dari ria dan syirik. Jadi kita beramal, nggak ada urusan dengan orang. Tapi itu tentu butuh proses kan. Untuk tahap-tahap awal pemula, kadang-kadang masih ada ini dikit nih. Kadang-kadang masih ada ini dikit, manusiawi lah ya. Awal-awal, ya namanya juga baru belajar ngaji, meskipun suara belum merdu kayak kaleng rombeng, tapi di rumah baca yang kencengin. Pengen dilihat sama bini, pengen didengar sama mertua, nggak apa-apa. Awal-awal. Tapi lama-lama kita sudah fokusnya hanya karena Allah. Itu berproses. Kalau awal langsung ke sini repot, susah. Akhirnya orang nggak ibadah. Kenapa? Ente kenapa? Kok nggak ibadah? Ani sudah berusaha untuk nggak berharap manusia, masih ada berharap Ustaz. Berarti syirik kan? Percuma saya ibadah Ustaz. Akhirnya nggak sholat. Nggak baca Quran, nggak ngaji. Nah, ini salah. Tetap itu ada anak tangganya prosesnya. Mungkin awalnya. Makanya kenapa anak kecil kalau ibadah kita kasih hadiah? Bukankah itu mengajarkan kita syirik kepada anak? Kamu puasa. Kalau full bulan Ramadan nih, Papa beliin mobilan misalnya, sepatu baru, tas baru. Ini kan mengajarkan anak untuk syirik. Beribadah, beramal karena menginginkan sesuatu. Berarti boleh apa enggak tuh? Kita ajarin anak kita begitu. Boleh lah. Karena kalau nggak begitu namanya bocah susah. Kamu kalau bisa full 1 bulan ini, nanti Allah memberikan pahala. Ya hadiahku mana? Allah nanti yang ngasih. Anak kecil mana bisa dia, belum paham lah ke situ. Maka kita ajarkan itu terus. Nanti bertahap. Lama-lama dia akan mengerti bahwa ibadah bukan karena sesuatu yang lain, tapi karena Allah. Jadi ada prosesnya. Boleh. Jadi jangan dikit-dikit ente kena surat Al-Ma'un. Kenapa? Masih riya.
Ya, berat kalau begitu. Baik, jadi ria ini merupakan syirkul asghar dan ini bisa menjadikan atau menyebabkan pahala dari amal kebaikan yang kita lakukan hilang. Maka di akhir surat Al-Kahfi itu, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan, terus wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Harus itu. Kalau dia beramal soleh tapi masih ada unsur kesyirikan, dia menyertakan yang lain, maka nggak diterima itu pahalanya, ibadahnya. Lalu sholat, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Sholat itu kan private ya, komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya tidak ada unsur riya di situ. Karena ini kan privasi. Kita menyembah Allah, komunikasi dengan Allah. Terus pengen lihat orang, itu kan rasanya aneh ya. Masa kita ngadep ke Pak RT pengen lihat orang, gue lihat nih, gue mau ke Pak RT nih. Mau ngapain? Ngurus KTP, bodo amat. Orang pasti bilang gitu kan. Urus urusan lo, kecuali mau ngopi, ajak-ajak kita, iya bener. Tapi kalau ngurus KTP, bilang-bilang ke orang lain, ngapain? Orang lain nggak peduli, karena itu urusan dia pribadi kan. Mau ngurus kakak, mau ngurus surat pengantar, apa segala macam. Ya terserah, pergi aja ke Pak RT. Ngapain sesumbar cerita-cerita ke yang lain? Kecuali kalau mau kondangan ke rumah Pak RT. Ngapain kondangan rumah Pak RT? Nikah lagi dia, ayo, itu oke lah. Datang. Tapi kalau untuk urusan private, pribadi, mestinya nggak perlu ngajak-ngajak orang, nggak perlu ngasih tau orang. Begitulah mestinya ketika kita ibadah, sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini kan urusan privasi, pribadi kita. Kita butuh aqimis sholata li zikri, dirikan sholat karena mengingatku. Jadi kita sholat karena mengingat Allah kan, karena kita butuh ini, butuh itu, ya Allah, bantu mudahkan urusan saya, lancarkan ini ya Allah, berikan kemudahan ini. Terus kita minta kepada Allah, maka kita datangi Allah lewat sholat. Lalu di situ kita ria, kita pamerkan ke orang lain. Aneh rasanya. Aneh. Makanya Mama Dede marah betul. Ada orang, siapa namanya? Saya Ibu Hajah Anu. Sombong langsung. Haji itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gelar dari ibadah kan? Emang kalau kita rajin sholat, Pak sholat, nggak ada. Karena puasa, Pak puasa, nggak ada. Pak zakat, Pak zakat, nggak ada. Kenapa giliran haji kok jadi Pak Haji? Kata beliau. Bagus tujuannya untuk mengikis sifat sombong ataupun ria. Apalagi bilang, mohon maaf ya, hajinya nih, ini bukan haji reguler. Murah itu. Furoda, setengah miliar. Apalagi udah 2 kali haji, awas kalau nggak dipanggil haji. Furoda dua-duanya. Aduh kacau kalau udah begitu. Tapi bukan berarti orang kalau dia dipanggil Pak Haji jadi ria tuh semua, enggak juga ya. hati-hati. Ya, jaga. Menjaga. Kita misalnya ke orang yang lebih senior, kita bilang Pak Haji mana? Itu akhlak kita, adab kita kepada mereka. Boleh, nggak ada masalah. Meskipun kalau kita telusuri asal muasal kapan muncul gelar haji itu kan zaman Belanda sebenarnya. Karena setiap kali orang Indonesia berangkat haji, pulang itu langsung kontrak sama penjajah, langsung lawan sama Belanda. Karena ketika dia pergi haji, kan haji dulu kan berbulan-bulan, ada yang sampai setahun, 2 tahun. Ketemu dengan orang dari berbagai macam negara, di situlah pada kongkok, rumpi. Negara lu gimana? Gue dijajah sama Itali. Sebel banget teman Itali begini. Lah, sama Belanda juga begitu di sono. Akhirnya ngobrol. Oh, berarti penjajah itu ya gitu. Iya, mereka mengeruk kekayaan kita, merampas. Akhirnya banyak yang aware, ini penjajah. Nggak bisa dibiarkan di negeri kita. Maka setiap pulang haji langsung melawan pemerintah Belanda, langsung memimpin pemberontakan. Sementara mohon maaf, sebagian oknum lah, masyarakat yang tidak ketemu dengan masyarakat luar, mereka menganggap Belanda ini sebagai pemerintah yang menyelamatkan. Akhirnya banyak yang jadi centeng-centengnya Belanda, Tuan Menir, apa segala macam. Mohon maaf ini. Ada yang mengatakan, kenapa sih Belanda bercokol di Indonesia sampai 3,5 abad? 3,5 abad itu bukan waktu yang sebentar. Kalau orang rata-rata umur 50 tahun saja, itu berarti 7 generasi itu di bawah penjajahan. Kok bisa? Apa kalian nggak bisa ngelawan?
Bukan nggak bisa ngelawan, perlawanan terhadap penjajah dari dulu itu sampai terakhir itu selalu ada perlawanan. Tapi selalu bisa digagalkan. Kenapa? Karena banyaknya orang, nggak banyak sih, ada beberapa orang-orang itu yang rela jadi centeng-centengnya itu. Ya, telik sandi, mata-mata segala macam. Jenderal Sudirman pada akhirnya ketangkap karena ada mata-mata itu. Siapa lagi? Cut Nyadin. Oh, itu ditakuti betul sama Belanda, tapi akhirnya ketangkap karena ada mata-mata itu. Para pengkhianat, Pangeran Diponegoro, Masya Allah. Auzubillah min dzalik. Nah, orang yang berangkat haji ketemu dengan masyarakat luar, terbuka pikirannya. Begitu pulang, langsung mengadakan pemberontakan dan perlawanan kepada pemerintah. Maka kemudian Belanda mencirikan, nih orang-orang pulang haji nih, kasih nama Haji Anu, Haji Anu, Haji Anu. Biar ketahuan ini adalah orang-orang yang melawan kepada pemerintah Belanda. Dan masyarakat kita bangga, biarkan, ini saya haji nih. Biar mereka tahu, saya nggak suka dengan para penjajah. Jadi kalau sekarang, saya haji nih, berarti kita menentang segala macam bentuk penjajahan. Boleh, nggak apa-apa. Haji. Apalagi haji Furoda. Lebih ngelawan lagi. Jadi, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, menunjukkan bahwa salat itu komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya private, maka mestinya tidak layak ada riya di sana. Kalau amal-amal yang lain masih ada riya, masih oke lah, mendingan gitu. Tapi kalau sholat, puasa, itu udah gak ada riya. Emang puasa Ramadan, ada orang sombong dengan puasa Ramadan? Gak ada. Kalau puasa Senin Kemis, puasa sunnah, orang masih bisa sombong. Silakan diminum kopinya. Mohon maaf, saya lagi kebetulan banget kebetulan. Hari ini lagi puasa. Itu bilang kebetulannya tuh, itu nggak biasa itu. Apalagi masih bilang, Masya Allah Pak, puasa Senin Kemis ya Pak. Biasa, biasanya itu nggak biasa itu. Di situ muncul ria kan, sombong. Tapi kalau puasa Ramadan, mohon maaf saya lagi puasa, sama sih juga puasa. Anak saya juga puasa nih, itu tetangga pada puasa, semua orang juga puasa. Nggak ada peluang untuk ria, untuk sombong nggak ada. Mestinya sholat gitu juga, karena puasa kita dengan Allah kan langsung. Ya, kata Kiai MZ Allah yarham, kita wudhu di samping wudhu orang nih, dia nggak tahu nih kita pas kumur-kumur itu nggak semua keluar, masukin 3 keluarnya 2, dia nggak tahu kan. Tapi itu nggak kita lakukan, kenapa? Karena kita tahu itu membatalkan puasa. Meskipun anak sekarang banyak juga sih melakukan ya. Bukan cuma wudhu, Orson sirup digelenggam juga sama dia. Teh botol. Jadi sholat ini kata para ulama mestinya tidak boleh ada riya di sana. Kalau infak masih mending lah karena ngasih ke orang kan. Tapi kalau sholat itu mestinya enggak. Maka itu disebutnya sahun. Alladzina hum yura'un. Tapi orang munafik itulah karakternya. Banyak dalam Al-Quran ya. Di surat An-Nisa kita buka. An-Nisa 142. An-Nisa. Tapi rata-rata orang-orang ria atau yang ria melakukan ria itu, amalan ria di Al-Quran, itu semuanya merujuk kepada munafik. Di orang-orang munafik. Termasuk surat An-Nisa 142 ini. Bahkan disebut di depannya itu. Ada, udah ketemu? Boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Itu artinya sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Nah, orang munafik itu mereka mau menipu Allah. Jadi sholatnya pura-pura. Padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Mana bisa nipu Allah?
capek sendiri kan. Allah tahu ini orang ikhlas karena Allah, orang tidak ikhlas karena Allah, Allah tahu. Nggak perlu pura-pura, Allah udah tahu. Di mana cirinya? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka mengerjakan salat, mengerjakannya sambil malas-malesan. Waduh, jangan-jangan kita malas-malesan juga nih. Ada penyakit nifak juga nih. Nauzubillah min dzalik. Asqalu shalah 'alal munafiqin, salat yang paling berat buat orang munafik itu salat Isya dan subuh. Jadi kalau kita kok saya berat salat Isya sama subuh ya, jangan-jangan ada penyakit nifak gitu. Nah, tadi kita baca dari Umar, ciri-ciri munafik itu bukan untuk menunjuk orang, tapi untuk ke sini. Maka dia nanya kepada Hudzaifah itu, orang munafik itu yang ditanya, Umar ada nggak di situ? Bukan si Anu munafik bukan, si Anu bukan, si bukan. Tapi dirinya ada apa enggak gitu. Maka ketika kita belajar tentang ayatul munafik salasa, ciri-ciri orang munafik ada 3. Yang pertama kalau ngomong bohong. Terus kalau dia berjanji dia ingkari. Kalau dia dikasih amanah dia khianat. Ini maksudnya ke sini kan, termasuk sholat tadi, sholat munafik atau sholat yang berat buat orang munafik Isya dan subuh. Ke sini gitu, ke kita. Bukan kayaknya si Anu emang munafik nih. Udah 3 hari kayaknya Isya nggak pernah kelihatan di masjid, munafik emang tuh orang. Subuh apalagi, oh itu munafik banget tuh orang. Nah itu salah ya. Jadi munafik itu ke sini, bukan ke orang. Apalagi sampai melarang jangan disolatin di masjid, munafik dia. Memang ada adanya kan surat At-Taubah itu. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, lalu anaknya datang ke Rasulullah, ya Rasul, saya tahu bapak saya itu kurang ajar lah, bahkan lebih dari kurang ajar, nggak ada ajar. Kalau kurang ajar kan ada ajar tapi kurang, masih mending. Ini nggak ada ajar, nggak pernah diajar. Tapi biar bagaimanapun dia Muslim, ngakunya, dan dia sudah meninggal, maka tolong sholatin bapak saya, kata Nabi. Kata Umar, jangan, ini munafik, kembang munafik. Rasul mengatakan, saya tetap, jangan. Rasul tetap mau menyolati, Umar mengatakan jangan. Ada riwayat akhirnya Rasul menyolati, tapi riwayat yang lebih kuat, lebih rajih itu Rasul nggak sempat menyolati karena keburu turun surat ya di At-Taubah ayat 84. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا Abada wakaf aja. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Artinya, dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik. Nah, jangan sholatin orang munafik mati. Terus Semalamannya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. nggak boleh nyolatin, nggak boleh doain di kuburan. Munafik tuh. Tapi ini hanya Rasul lakukan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul saja, tidak ke semua munafik. Dan Rasul nggak ngasih tahu ke orang-orang. Nah, hati-hati Sanu untuk besok dia mati tuh, jangan sholatin tuh. Ini jangan sholatin tuh. Nggak ada, Rasul nggak ada ngasih tahu begitu. Maka nggak boleh kita tiba-tiba pasang spanduk. Semua yang pro nomor 1 nggak boleh sholatin di masjid ini. Nah itu jangan lah ya, berlebihan. Nyeret-nyeret. Bawa sampai ayat munafik ke situ. Tapi Umar itu nggak tahu data orang munafik. Tapi kalau ada orang meninggal di Madinah, itu Umar tuh nggak langsung nyolatin. Beliau utus anaknya, cek ada Hudzaifah nggak di situ. Kalau Hudzaifah al-Yamani ada di situ, Umar datang ikut nyolatin. Tapi kalau Hudzaifah ada di rumahnya nggak datang ke situ, Umar juga datang. Berarti ini orang munafik nih. Gitu. Hudzaifah nggak mau nyolatin.
Karena dia punya daftar. Sekarang nggak ada Hudzaifah Al-Yamani. Di mana kita cari daftarnya itu? Tanya ke RT, jangan-jangan Pak RT. kita dimasukin ke situ lagi. Jadi sifat ciri-ciri munafik kita pelajari dalam Al-Quran dan hadis bukan untuk nunjuk orang, tapi nunjuk ke kita. Dan mereka bukan hanya sholat, semua ibadah. Di At-Taubah 54, terakhir kita buka At-Taubah 54. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wama mana'ahum an taqabbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Yang artinya, dan yang menghalangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak melaksanakan sholat melainkan dengan membalas dan tidak pula menginfakkan harta mereka melainkan dengan rasa aman terpaksa. Nah itu orang-orang munafik. Mereka bukannya sholat, berinfak juga begitu, merasa terpaksa. Nah tapi jangan-jangan di kita ada juga tuh benih-benih nifak itu. Sholat berat, berinfak juga rasanya baru kemarin ke masjid, sekarang ke sini lagi, ke situ lagi. Jangan-jangan nauzubillah, maka banyak-banyak istighfar ya Allah. Dan bahaya penyakit nifak ini lebih bahaya daripada penyakit kekufuran. Karena kalau kufur kan konfrontasi, jelas dia permusuhannya. Makanya di surat Al-Baqarah itu di awal-awal Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu jelasin tentang orang bertakwa. 5 ayat berarti. Orang kafir cuma 2 ayat aja, ayat 6 sampai ayat 7, udah. Setelah itu dari ayat 8 sampai ayat 20 jelasin tentang munafik, 12 ayat. Perbandingannya 12 dengan 2 ayat, jauh banget. Jadi bahaya orang kafir itu tidak terlalu parah dibandingkan dengan bahaya orang munafik. Ya Allah. Lagi di surat Al-Maidah, kita bahas nanti lah insya Allah ya. Lanjutannya sampai wayam naunal maun nanti, insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sampai di sini. Mungkin ada yang ditanyakan, ditambahkan atau diuruskan jika ada yang keliru. Atau kita tutup dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bantu kita untuk mengikhlaskan semua amalan kita itu hanya karena Allah. Allah bantu membersihkan kalbu kita, membersihkan dan meluruskan niat kita bahwa tidak ada yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini kecuali hanya berharap ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali yang bisa kita bahas. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah ya situ.